Di antaranya ialah yang pertama ada intraoral images, memberikan resolusi gambar terbaik dan mengungkapkan perubahan keganasan yang halus seperti pelebaran ruang membran periodontal yang tidak teratur. Lalu ada panoramic images, memberikan penilaian keseluruhan struktur tulang maksilofasial dan dapat mengungkapkan perubahan yang relevan seperti kerusakan batas sinus maksilaris. Lalu yang ketiga ada combined computed tomography dan atau multi-detector CT images yang dapat memberikan analisis 3 dimensi yang unggul dari struktur tulang dan menentukan posisi dan perluasan tumor dengan lebih baik. Lalu yang keempat ada positron emission tomographic atau PET imaging, yakni sebuah teknik yang mampu mendeteksi aktivitas metabolisme selur abnormal yang terkait dengan tumor ganas. Lalu yang terakhir ada MRI, yaitu memberikan gambaran jaringan lunak tumor 3 dimensi dan informasi mengenai penyebaran perineural dan keterlibatan kelenjar getah bening. Next. Selanjutnya untuk imaging features-nya, yang pertama ada lokasi. Untuk lokasinya, kalau karsinoma primer itu lebih sering terlihat di lidah, dasar mulut, area tonsil, bibir, langit-langit lunak, atau gingiva, dan dapat menginvasi rahang dari salah satu tempat tersebut. Lalu untuk sarkoma itu lebih sering terjadi di mandibula dan di daerah posterior kedua rahang. Lalu untuk tumor metastasik paling sering terjadi pada mandibula posterior dan maksila. Dan ada juga beberapa lesi metastatik tubuh di apeks gigi atau di folikel gigi yang sedang berkembang. Untuk gambar yang D itu panahnya menunjukkan adanya lesi multifokal yang terletak di apeks akar dan di papila gigi yang sedang berkembang yang menghancurkan korteks kripta dan menggeser gigi yang sedang berkembang ke arah oklusal. Lalu untuk batas, tepi, dan bentuk, tampilan khas dari perbatasan atau perifer dari lesi ganas adalah batas yang tidak jelas dengan kurangnya kortikasi dan tidak adanya enkapsulasi atau jaringan lunak atau perifer radiolusen. Perbatasan ini biasanya meluas dari area kerusakan tulang yang radiolusen ke arah tulang normal dengan ekstensi tidak rata dan disebut sebagai pola infiltrasi. Kemudian bentuk tumor ganas rahang umumnya tidak beraturan. Untuk gambar A itu memperlihatkan batas invasi yang tidak jelas diikuti dengan destruksi tulang. Lalu gambar B, panahnya menunjukkan penghancuran batas kortikal atau dasar antromaksila dengan massa jaringan lunak yang berdekatan. Next. Untuk struktur internal dari tumor ganas, karena sebagian besar keganasan tidak memproduksi tulang dan tidak merangsang pembentukan tulang reaktif, maka aspek internal pada banyak kasus biasanya terlihat radiolusen. Kadang-kadang residual island of bone hadir menghasilkan pola kerusakan yang tidak merata dengan beberapa sisa struktur tulang internal yang tersebar. Lalu untuk efek pada jaringan sekitar, tumor ganas yang berkembang pesat umumnya merusak tulang alveolar pendukung sehingga gigi tampak mengambang dan kadang-kadang resepsi akar hadil. Hal ini sering terjadi pada sarkoma dan multiple myeloma. Tulang trabekula internal hancur, begitu pula batas kortikal seperti dasar sinus, batas inferior mandibula, korteks folikular gigi yang sedang berkembang, dan korteks kanal neurovaskular alveolar inferior. Tumor ganas ini juga cenderung tumbuh dengan cepat, menyebabkan mereka menyerang melalui rute yang paling mudah seperti melalui antromaksila atau melalui ruang ligamen periodontal di sekitar gigi dan menghasilkan pelebaran yang tidak teratur dengan kerusakan lamina dura. Tumor ganas juga dapat menyebar melalui kanal neurovaskular alveolar inferior dan menyebabkan pelebaran lamina dura juga. Untuk gambar F itu menunjukkan kerusakan tulang di sekitar gigi yang ada, menghasilkan tampilan gigi yang mengambang. Lalu gambar C itu memperlihatkan invasi tumor sepanjang ruang membran periodontal menyebabkan penebalan yang tidak teratur. Lalu gambar E itu ada 4 jenis efek pada tulang kortikal dan reaksi periosteal. Dari atas ke bawah, untuk gambar yang pertama itu destruksi tulang kortikal tanpa reaksi periosteal. Yang kedua, reaksi periosteal berlapis dengan destruksi tulang kortikal dan tulang periosteal baru. Yang gambar ketiga, penghancuran tulang kortikal dengan reaksi periosteal di pinggiran berbentuk segitiga Codman. Dan yang gambar keempat dari gambar E itu reaksi periosteal tipe spicula atau sinar matahari. Next. Selanjutnya yaitu mengenai karsinoma. Next. Squamous cell carcinoma arising in soft tissue. Next.
Squamous cell carcinoma arising in soft tissue memiliki sinonim epidermoid carcinoma dengan mekanisme penyakit etiologi bersifat multifaktorial dengan merokok kronis serta penggunaan alkohol yang terlibat sebagai faktor risiko. Human papillomavirus juga berperan dalam terjadinya lesi yang terjadi pada tonsil dan lidah. Karsinoma sel squamous awalnya ditandai dengan invasi epitel ganas sel ke dalam jaringan ikat yang ada di bawahnya, selanjutnya ke dalam jaringan lunak yang lebih dalam, dan terkadang ke tulang yang berdekatan, kelenjar getah bening regional, dan akhirnya ke bagian yang lebih jauh seperti paru-paru, hati, dan skeleton. Next. Gambaran klinisnya yaitu awalnya muncul sebagai lesi di permukaan berwarna putih atau merah di mukosa. Seiring berjalannya waktu menjadi ulcerasi sentral dan nekrosis jaringan. Muncul massa jaringan lunak, perubahan sensasi, bau busuk, trismus, diastema, dan penurunan berat badan. Ketika lesi sudah besar, mengakibatkan tersumbatnya jalan napas, lubang Eustachius terbuka, sehingga pendengaran berkurang, nasofaring, serta perdarahan. Next. Untuk lokasinya, squamous cell carcinoma umumnya berlokasi di dasar mulut seperti di daerah trigonum retromolar mandibula dan dorsum lidah. Lesi ini dapat berinvasi pada tulang di sekitar permukaan lingual posterior mandibula. Lesi ini memiliki pola invasi cookie bite pada tulang sekitarnya dan umumnya bersifat radiolusen. Next. Untuk batas dan bentuk, squamous cell carcinoma umumnya memiliki batas yang tidak jelas serta tidak terkortikasi. Lesi ini dapat tumbuh melalui foramen saraf dan dapat menyebar sepanjang alveolar inferior kanal, sehingga dapat mengakibatkan pelebaran batas kanal dan hilangnya batas kortikal, serta invasi tulang di sekitar gigi yang muncul sebagai pelebaran ruang ligamen periodontal dengan hilangnya lamina dura yang berdekatan. Next. Untuk diferensial diagnosis dari squamous cell carcinoma antara lain yaitu osteomyelitis, Bowen disease, cutaneous horn, actinic keratosis, keratokantoma, wart, blastomycosis, chondrodermatitis nodularis helicis, basal cell carcinoma, serta melanoma maligna. Next. Selanjutnya, squamous cell carcinoma originating in a bone. Untuk sinonimnya yaitu karsinoma intraosseous primer, karsinoma intraalveolar, karsinoma epidermoid intraalveolar primer, tumor epitel primer rahang, karsinoma sel squamasa sentral, karsinoma odontogenik primer, karsinoma intramandibular, dan karsinoma mandibular sentral. Untuk mekanisme penyakit, karsinoma intraosseous primer adalah karsinoma sel squamosa yang timbul di dalam rahang yang tidak memiliki hubungan dengan epitel permukaan mukosa mulut. Karsinoma intraosseous primer timbul dari sisa-sisa intraosseous epitel odontogenik, sehingga karsinoma dari epitel permukaan, kista odontogenik atau tempat yang jauh harus dihilangkan. Next. Untuk gambaran klinis, neoplasma ini jarang terjadi dan mungkin tidak menunjukkan gejala secara klinis sampai mencapai ukuran yang cukup besar. Ketika ukuran sudah cukup besar, biasanya terdapat gejala nyeri, fraktur patologis, dan kelainan saraf sensorik seperti parestesia bibir dan limfadenopati dapat terjadi dengan tumor ini. Next. Untuk lokasinya, mandibula jauh lebih sering terlibat daripada rahang atas atau maksila. Dengan sebagian besar kasus terjadi di regiomolar dan lebih jarang di aspek anterior rahang. Pada gambar ditunjukkan gambar periapikal dari 2 kasus karsinoma processus alveolar, yaitu kerusakan tulang di sekitar gigi, meninggalkan gigi tanpa dukungan tulang atau penyangga. Next. Untuk batas dan bentuk, squamous cell carcinoma umumnya memiliki batas yang tidak jelas serta tidak terkortikasi. Lesi ini dapat tumbuh melalui foramen saraf dan dapat menyebar sepanjang alveolar inferior kanal, sehingga dapat mengakibatkan pelebaran batas kanal dan hilangnya batas kortikal serta invasi tulang sekitar gigi yang muncul sebagai pelebaran ruang ligamen periodontal dengan hilangnya lamina dura yang berdekatan. Pada gambar oklusal, dasar anterior fossa nasalis telah hancur, tidak adanya tulang belakang nasal anterior, serta tulang alveolar pendukung telah hancur dari sekitar gigi. Next. Untuk struktur internal, seluruh radiolusen, produksi tulang, dan sangat sedikit sisa tulang yang tertinggal di tengah lesi. Jika lesinya kecil, lempeng bukal atau lingual di atasnya dapat membentuk bayangan yang menyerupai penampilan tulang trabekula internal. Sedangkan efek pada jaringan sekitar, lesi-lesi ini dapat menyebabkan destruksi dasar antral atau nasal, hilangnya garis kortikal kanalis neurovaskular mandibula, dan penurunan lamina dura, resopsi akar, dan juga terjadi resopsi akar. Untuk gambar, dapat kita lihat potongan gambar panoramik dari karsinoma yang tumbuh di kanalis alveolar inferior, menunjukkan lebar saluran yang tidak teratur dan kerusakan batas kortikal. Next.
Selanjutnya, diferensial diagnosis. Jika lesi tidak agresif dan memiliki batas halus dan area radiolusen, lesi tersebut mungkin disalahartikan sebagai kista periapikal atau granuloma. Jika lesi tidak terpusat pada apeks gigi, terkadang sulit untuk membedakan kondisi ini dari kista atau tumor odontogenik. Next. Selanjutnya, squamous cell carcinoma originating in a cyst. Next. Sinonim dari squamous cell carcinoma originating in a cyst yaitu karsinoma sel epidermoid dan karsinoma ex kista odontogenik. Untuk mekanisme penyakitnya, karsinoma sel squamosa yang timbul pada kista gigi yang sudah ada sebelumnya jarang terjadi dan tidak termasuk invasi dari karsinoma epitel permukaan, tumor metastatik, dan karsinoma intraoseus primer. Karsinoma ini mungkin timbul dari inflamasi periapikal, residual, dentigerous, dan tumor odontogenik keratosistik. Secara histologis, lapisan epitel squamosal kista menimbulkan neoplasma ganas. Next. Untuk gambaran klinis, tanda atau gejala yang paling umum terkait dengan kondisi ini adalah nyeri. Rasa sakit dapat ditandai dengan lambat dan durasi beberapa bulan. Pembengkakan kadang-kadang dilaporkan. Fraktur patologis, pembentukan fistula, limfadenopati regional dapat terjadi. Jika rahang atas terlibat, nyeri sinus atau pembengkakan mungkin ada. Next. Untuk lokasi, tumor ini dapat terjadi di mana saja di dalam kista odontogenik. Kebanyakan kasus terjadi di mandibula dengan beberapa kasus dilaporkan di maksila anterior. Pada gambar, karsinoma yang timbul pada kista dentigerous yang sudah ada sebelumnya terkait dengan mandibula molar ketiga kiri menunjukkan tidak ada korteks kista, invasi tulang yang berdekatan dan berbatas tidak jelas. Next. Untuk batas dan bentuk, karena lesi timbul dari kista, bentuknya sering bulat atau bulat telur. Lesi kecil di dinding kista, perifer mungkin sebagian besar berbatas jelas dan bahkan dikortikasi. Ketika jaringan ganas secara progresif menggantikan lapisan kista, batas halus hilang atau menjadi tidak jelas. Lesi memiliki batas yang tidak jelas, infiltratif, dan tidak memiliki kortikasi. Next. Untuk struktur internal, lesi ini sepenuhnya radiolusen, mungkin lebih dari permukaan invasif karsinoma karena osteolitis sebelumnya dari kista. Sedangkan efek pada jaringan sekitar, karsinoma yang timbul pada kista gigi mampu menipiskan dan menghancurkan lamina dura yang berdekatan oleh gigi atau batas kortikal yang berdekatan, seperti batas inferior rahang atau dasar hidung. Next. Untuk diferensial diagnosis, kista yang meradang biasanya menunjukkan reaksi reaktif sklerosis perifer karena produk inflamasi hadir dalam lumen kista. Sklerosis ini biasanya tidak ada pada kista yang telah mengalami transformasi ganas. Namun demikian, keduanya mungkin sulit untuk dibedakan secara radiologis. Myeloma multiple muncul sebagai lesi soliter dan mungkin sulit dibedakan terutama jika memiliki bentuk kistik yang terdefinisi dengan baik. Penyakit metastatik mungkin serupa meskipun umumnya multifokal. Next. Selanjutnya, squamous cell carcinoma originating in the maxillary sinus. Mekanisme penyakitnya, faktor risiko yang menyebabkan squamous cell carcinoma berasal dari permukaan mukosa pada sinus maxillaris, termasuk sinusitis kronis. Bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan seperti hidrokarbon yang mudah menguap, minyak isopropil, debu kayu, serta logam seperti nikel dan kromium. Gambaran klinisnya sering terjadi pada pasien keturunan Afrika dan Asia, lebih umum terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Tanda awal yang terjadi sangat mirip dengan penyakit inflamasi, biasanya disertai dengan sinusitis recurrent, obstruksi nasal, epitaksis, nyeri pada sinus, dan facial paresthesia. Imaging features bermanifestasi dengan jaringan lunak dan kerusakan pada struktur tulang pada tepi sinus maxillaris, seperti dinding posterior pada maksila, prosesus zygomaticus pada maksila, dasar sinus maksila, dinding dari sinus maksila, dan prosesus alveolaris maksila yang berdekatan. Tonjolan jaringan lunak juga dapat ditemukan pada rongga mulut. Selanjutnya, sentral mucoepidermoid carcinoma. Sinonimnya yaitu sentral mucoepidermoid carcinoma, mucoepidermoid carcinoma. Tumor epitel yang muncul pada tulang seperti yang berasal dari pluripotensial odontogenik epithelium dari tepi kista. Secara histologis tidak bisa dibedakan dari jaringan lunak dan terdapat intake plat kortikal dilihat secara radiografi. Gambaran klinisnya menyerupai tumor jinak atau kista, pembengkakan kronis dan tidak nyeri, asimetri wajah, terkadang seolah-olah terasa gigi seperti dipindahkan atau gigi tiruan mungkin terasa tidak lagi fit, parestesia pada nervus alveolaris inferior, dan penyebaran lesi ke regional kelenjar getah bening. Berbeda dengan keganasan rongga mulut lainnya, sentral mucoepidermoid tumor lebih sering terjadi pada wanita daripada laki-laki. Imaging features,
Lokasinya 3-4 kali lebih sering terjadi pada mandibula daripada maksila. Biasanya pada regio premolar dan molar dengan beberapa kasus yang dilaporkan pada mandibula anterior. Umumnya terjadi di atas kanalis mandibularis yang mirip dengan tumor odontogenik. Pada gambar terdapat destruksi dari tuberositas dasar posterior sinus, dinding posterior maksila, dan prosesus zygomatikus maksila. Batas dan bentuknya massa yang ekspansi dan unilokuler atau multilokuler. Batas terdefinisi dengan baik dan terkortikasi dengan baik dan mirip dengan tumor odontogenik jinak. Kortikasi pada perifer dapat sangat tebal yang menunjukkan sifat keganasannya. Jarang ditemui yang tepinya tidak terkortikasi, namun memiliki nampak lebih ganas. Pada gambar menunjukkan destruksi tulang di sekitar daerah molar dan tuberositas. Struktur internalnya mirip dengan tumor odontogenik jinak seperti ameloblastoma recurrent, multilokular atau mempunyai gambaran subbubble atau honeycomb. Daerah tulang sklerotik amorf, tulang ini tidak dihasilkan oleh tumor tetapi hanya dari remodeling tulang residual. Pada gambar menunjukkan destruksi maksila sinistra dan adanya massa jaringan lunak. Imaging features, efek pada jaringan sekitar mampu menyebabkan ekspansi plat kortikal yang berdekatan, seringkali perforasi dan kadang-kadang ekstensi ke jaringan lunak sekitarnya. Mirip dengan tumor jinak, kanalis mandibula mungkin tertekan atau terdorong ke lateral atau medial. Gigi sebagian besar tetap ada dan tidak terpengaruh, meskipun lamina dura yang berdekatan mungkin hilang. Diferensial diagnosisnya, beberapa karakteristik tumor dapat mirip dengan tumor jinak odontogen. Diferensial diagnosis utama adalah ameloblastoma recurrent yang memiliki kesamaan dalam fitur perifer dan internal. Odontogenik myxoma dan central giant cell granuloma mungkin juga sulit dibedakan dengan mucoepidermoid tumor, seperti halnya kista atau tumor odontogenik lainnya. Selanjutnya, malignan ameloblastoma dan ameloblastik karsinoma. Menyerupai ameloblastoma jinak, menunjukkan massa ekspansi keras dari rahang dengan gigi yang goyang dengan mukosa normal di atasnya. Sebentar. Ini tadi apa ini? Ini dokter. Enggak ya. Langsung ke coba di ini ke bawahnya apa? Terus ke osteosarkoma ya kayaknya. Osteosarkoma aja. Nah, ya ini. Baik, selanjutnya adalah osteosarkoma. Osteosarkoma ini bisa disebut juga dengan osteogenik sarkoma. Osteosarkoma adalah neoplasma tulang ganas, di mana osteoid diproduksi langsung oleh stroma ganas yang bertentangan dengan pembentukan tulang reaktif yang berdekatan. 3 tipe histologis utama adalah 1. Kondroblastik, 2. Osteoblastik, dan 3. Osteosarkoma fibroblastik. Penyebab dari osteosarkoma ini tidak diketahui, tetapi mutasi genetik dan penyebab virus telah diduga. Next. Bisa di next. Selanjutnya adalah gambaran klinis. Gambaran klinis dari osteosarkoma ini cukup langka, menyumbang sekitar 7% dari semua osteosarkoma. Pada pria 2 kali lebih sering terkena daripada wanita. Lesi rahang biasanya terjadi dengan puncaknya pada dekade keempat, rata-rata sekitar 10 tahun kemudian daripada lesi tulang panjang. Gejala atau tanda yang paling sering dilaporkan dari osteosarkoma adalah pembekakan yang mungkin muncul 6 bulan sebelum diagnosis. Indikator lainnya yang dapat ditemui adalah nyeri tekan, eritema mukosa di atasnya, ulserasi gigi lepas, epistaksis, pendarahan, sumbatan hidung, esophthalmus, thymus, dan kebutaan. Next. Selanjutnya adalah lokasi. Lokasi dari osteosarkoma ini terletak lebih sering pada mandibula daripada maksila. Hal ini dapat terjadi pada kedua rahang, paling sering pada alveolaris, antrum, dan palatum. Lalu untuk batas dan bentuknya, batasnya tidak jelas, relatif radiolucent atau radiopak tanpa sklerosis perifer atau enkapulasi. Lalu terdapat spicula sandrae yang khas atau trabecula hair on end. Seperti pada gambar B ini, merupakan gambar radiografi mandibula yang disekresi oleh seorang pria berusia 25 tahun dengan osteosarkoma yang menunjukkan gambaran spicula sandrae. Next. Untuk struktur internalnya adalah bisa radiolucent, campuran radiolucent, radiopak, atau cukup radiopak. Untuk tampilan tulangnya yang muncul granular atau sklerotik, cotton balls, wisps, atau struktur internal honeycomb.
Lalu efek pada struktur sekitarnya yaitu korteks dinding antral atau nasal dapat hilang pada lesi maksila dan dapat merusak korteks kanal, neurovaskular, dan lamina dura yang berdekatan. Untuk diferensial diagnosisnya ada dua, yaitu fibrosarkoma dan karsinoma metastatik. Next. Selanjutnya Ini adalah nggak usah juga ya. Nggak usah. Enggak. Ini ya. Siapa? Mungkin saya izin membacakan karena teman saya sedang gangguan jaringan, dokter. Selanjutnya multiple myeloma, yaitu memiliki sinonim myeloma, plasma sel myeloma, dan plasmasitoma. Untuk mekanisme penyakit, multiple myeloma adalah neoplasma sel plasma yang berbahaya, ditentukan dari limfosit B. Sel-sel ini menumpuk di sumsum tulang dan mencampuri hematopoiesis. Untuk gambaran klinis pada usia antara 35 dan 70 tahun, usia rata-rata 60 tahun. Keluhan yaitu kelelahan, penurunan berat badan, demam, nyeri tulang, dan kelemahan. Meskipun pengenalan umum termasuk nyeri punggung bawah, gejala tambahan termasuk amiloidosis dan hiperkalsemia. Next. Selanjutnya, imaging features lokasi myeloma yang berbeda terlihat lebih sering di mandibula daripada maksila, tetapi jarang dengan tanda yang sama. Untuk batas dan bentuk, pinggiran berbagai luka myeloma jelas namun tidak terkortikasi. Beberapa luka memiliki bentuk oval atau kistik. Untuk struktur internalnya radiolusen, efek jaringan sekitar, suntikan mineral tulang hilang, gigi mungkin tampak terlalu opak, saluran neurovaskular mandibula yang meskipun biasanya terlihat, kehilangan batas kortikalnya secara keseluruhan atau sampai batas tertentu. Untuk diferensial diagnosis, radiolusen karsinoma metastatik dan osteomyelitis. Next. Ini yaitu non-Hodgkin lymphoma atau limfoma ganas dan limfoma sarkoma. Limfoma non-Hodgkin adalah tumor ganas sel yang biasanya Yang ini enggak ya? Yang ini enggak, Dok. Yang ini juga enggak. Kayaknya udah habis ya. Lagi mau coba lagi ini. Nah, ini. leukemia atau bisa disebut dengan leukemia myelogenus akut, leukemia limfoblastik akut, leukemia myelogenus kronis, dan leukemia limfositik kronis. Leukemia adalah tumor ganas sel induk hematopoietik, di mana sel-sel ganas menggantikan konstituen normal darah putih. Gambaran klinisnya, pasien merasa tidak enak badan dengan kelemahan dan nyeri tulang, lalu menunjukkan pucat, spontan pendarahan, hematomegali, splenomegali, limfadenopati, dan demam. Next. Untuk lokasinya, manifestasi pendarahan dapat terlihat lebih sering pada area gigi yang sedang berkembang. Seringkali leukemia dapat terlokalisir sekitar daerah periapikal gigi. Untuk batas dan bentuknya, yaitu daerah radiolusen bilateral yang difus. Struktur internalnya radiolusen yang tidak rata, efek terhadap jaringan sekitar, perluasan tulang, dan bergesernya gigi erupsi. Untuk diferensial diagnosisnya limfoma atau neuroblastoma. Next. Dokter. Nanti besok dipisah ya. Dipisah PPT-nya, jangan dicampur. Terus semuanya ini nanti dikirimkan ke Dokter Agia. PPT 2 ya, PPT-nya 2 lengkap ya. Kemudian sama yang makalahnya dikirim ke Dokter Agia.
Yuk lanjut. Ya, baik dokter. Selanjutnya adalah kasus 3A. Seorang wanita 29 tahun dirujuk ke Departemen Bedah Mulut dan Maksilofasial RSGM untuk memeriksakan luka bekas pencabutan gigi geraham kanan sekitar 1,5 bulan yang lalu, yang tidak sembuh dan merasakan nyeri semenjak 8 hari setelah pencabutan gigi hingga saat ini. Gigi yang berada di antara bekas luka pencabutan goyang. Pasien merasa kesulitan mengunyah dan menyikat gigi, serta mengeluhkan pendarahan pada area bekas cabut gigi yang hilang timbul. Pemeriksaan ekstraoral tampak adanya pembengkakan dengan palpasi pada mandibula sebelah kanan. Pemeriksaan intraoral tampak sebuah ulcer, kemerahan, dan odem pada regio 46. Pemeriksaan radiografi panoramik menunjukkan adanya suatu kelainan pada regio tersebut. Sebutkan interpretasi radiodiagnosis dan DD yang tepat untuk kelainan pada regio tersebut. Next. Untuk interpretasinya, lokasinya terletak pada regio 46 tidak bergigi dengan batas tidak jelas atau diffuse. Untuk struktur internalnya tampak adanya gambaran radiolusen dan efek pada jaringan sekitar, yaitu destruksi bodi mandibula, gigi 45 dan 47 goyang. Lalu untuk radiodiagnosisnya adalah squamous cell carcinoma dan diferensial diagnosisnya adalah osteomielitis. Next. Untuk perbedaan dari penyakit tersebut yaitu pada lokasinya osteomielitis paling umum terjadi di tubuh posterior mandibula, sedangkan squamous cell carcinoma umumnya berlokasi di dasar mulut, tetapi juga dapat berinvasi pada tulang di sekitar permukaan lingual posterior mandibula. Untuk struktur internalnya, osteomielitis struktur internalnya radiopak radiolusin atau berbentuk onion skin maupun mouth-eaten appearance. Sedangkan pada squamous cell carcinoma, struktur internalnya radiolusen dengan pola invasi cookie bite pada tulang sekitarnya. Next. Untuk persamaannya terletak pada batas dan bentuknya, yaitu osteomielitis menunjukkan batas yang tidak jelas atau diffuse, begitu pula dengan squamous cell carcinoma yang umumnya memiliki batas yang tidak jelas serta tidak terkortikasi. Next. Kemudian kasus 3B, yaitu yang pertama seorang penderita anak-anak usia 13 tahun datang bersama ibunya ke RSGMP UNER. Keluar adanya pembengkakan yang terjadi sangat cepat, kurang lebih 3 minggu di pipi kanan bawah. Pipi sebelah kanan tampak membesar, keras, terasa nyeri hebat, dan pada waktu diraba pasien mengalami paraesthesia. Keadaan umum pasien tampak lemah dan pucat, nafsu makan menurun drastis, pasien sudah membawa foto panoramik dan tampak gambaran seperti pada gambar di samping. Next. Kemudian interpretasi, yang pertama lokasi, yaitu pada bodi hingga ramus mandibula dextra, kemudian batas, berbatas tidak jelas, dan bentuk, yaitu spicula atau sunray, dan hair on end. Kemudian untuk struktur internal, tampak adanya gambaran radiopak, radiolusen, dan efek pada jaringan sekitar, yaitu yang pertama pelebaran membran periodontal, kemudian pembesaran mandibula dextra. Kemudian untuk radiodiagnosis, yaitu osteosarkoma, dan diferensial diagnosis kondrosarkoma. Kemudian untuk persamaan, banyak terjadi pada laki-laki, kemudian sering menyerang tulang panjang, kemudian prognosis lebih baik jika usia muda dan tanpa metastasis. Kemudian perbedaan pada usia, osteosarkoma terjadi pada usia anak-anak dan dewasa muda, kemudian kondrosarkoma pada usia dewasa. Dan pada gambaran khas radiografinya, pada osteosarkoma terdapat sunray speculation dan Codman's triangle. Dan pada kondrosarkoma terdapat bentukan popcorn calcification. Baik, next. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Baik, next. Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Untuk yang interpretasi kasus itu tolong ditambahi ya gambarannya Codman itu tadi itu gimana ya, yang triangle itu. Terus yang satunya gambar apa lagi tadi yang kan teman-teman kan nggak tahu ya.
popcorn. Gambaran popcorn itu bagaimana? Kan semua nggak ada yang tahu ya. Gambarannya gimana? Nah, itu dikasih gambarannya. Popcorn itu kayak gini, yang Cotman triangle itu kayak gini gitu ya. Ada fotonya di situ. Nanti kalau sudah direvisi, tolong serahkan ke Dokter Agia. Jadi untuk tumor ganas itu juga nggak semua ya, nggak semua kalian pelajari. Ya kalian harus pelajari, tahu ya. Tapi nanti di dalam ujian itu nggak semua yang keluar. Nanti akan saya lebih tekankan ketika kita pendalaman ya. Saat kita pendalaman, jadi nanti kita akan lebih mana aja yang perlu kalian pelajari. Ya, jadi nggak semua. Jadi yang biasanya sering kali keluar itu biasanya squamous cell carcinoma, kemudian osteosarkoma, kemudian leukemia ya kadang-kadang. Tapi yang sering keluar Mohon maaf, dua dokter. itu. Suaranya terputus-putus, Dua. dokter. Sebentar. Iya, maaf ini saya dipanggil pimpinan. Ya, jadi nanti akan saya ini kan aja ya saat pendalaman sebelum UAS ya. Nanti saya akan menjelaskan semuanya yang dipelajari yang mana aja di situ. Ini saya dipanggil ya. Ya sorry ya, jadi kita nggak bisa ini, tapi yang penting tadi sudah dijelaskan semua oleh teman-temanmu bahwa bagaimana apa bedanya tumor ganas, tumor jinak seperti itu sudah ada semua tadi sudah lengkap, sudah diberikan ya. Jadi bisa kalian pelajari dari situ. Ya, dari makalahnya, dari PPT-nya. Oke ya. Makasih ya, maaf lahir batin ya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih, Terima dokter. kasih, dokter. Terima kasih, dokter. dokter. Bukti. Maaf lahir batin ya. Bukti.